Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Oke. Kali ini tuh gua lagi libur kerja ya. Cuman ini udah sore sih, jam 3-an. Mau pas liburan kayak gini tuh kalau cuman tiduran di rumah tuh malah pegel badan. Walaupun sebenarnya gua minggu kemarin itu sama sekali nggak libur ya. Ya alasannya karena ya biasalah, campaign marketplace Yalah intinya paket lagi banyak-banyaknya gitu ya, jadi nggak dikasih libur lah. Dan biasanya gue libur hari Rabu ya biasanya, cuman ini hari Selasa gue kena dapat jatah libur ya, selibur lah gitu, walaupun sebenarnya ngapain gitu. Kalau pas libur kayak gini tuh mau ngapain gitu, karena anak juga sekolah ya kan, anak sekolah terus ya ngapain gitu. Kalau kecuali pas liburnya tuh pas anak libur gitu, terus pas ada uang gitu, ya kan bisa jalan-jalan bareng keluarga. Tapi kalau kayak gini gak, ya mau gelundang-gelundung neng omah ngono loh. Tapi ya itu tadi, cuman tiduran di rumah ini malah badannya pegel loh. Jadi kayak ya udah biasa gerak kan ya, udah biasa gerak, mungkin karena itu jadi kalau cuma diam aja turu gitu malah pegel. Terus ini tadi yo ngapain gitu loh. Ya wes lah, keluar aja lah gitu, walaupun nggak tahu sih gua mau ngomongin apa gitu ya kan. Wes keluar aja gitu, muter lah gitu, barangkali di sana ada jawabnya. Ya, siapa tahu nanti ada apa gitu, tahu-tahu muncul suatu yang bisa dibahas gitu ya kan. Wes ngomongin cuaca ya, cuaca tuh kalau di Jogja ini ya begitulah ya, kadang beda jalan aja beda cuaca gitu. Apalagi kalau saat ini tuh ya musim hujan, biasanya kadang sore, kadang siang, kadang pagi gitu hujan, sebentar hujan, sebentar cerah, gitulah ya, karena alam ya, kita nggak tahu lah. Dan ini dibilang cerah kagak, mendung ya agak mendung sih, agak berawan ya tepatnya. Paling ya bentar-bentar lagi lah itu hujan biasanya. Kayak peramal sopo kan yang podcast guys. Enggak, cuman emang biasanya tuh jam sore gitu seringnya itu emang hujan gitu. Enggak ngeramal, saya bukan peramal kok saya. Mungkin suara gua agak beda ya, karena ya itu tadi emang habis sakit juga kemarin, terus emang tenggorokan masih ya, kemarin juga ini radang juga, kata dokternya juga inilah lumayan radangnya gitu. Jadi ya mungkin suara gua agak beda ya. Ada kereta guys.
Dan ya di sini udah lumayan lama itu ada kecelakaan juga ya. Dan bangkai mobilnya ternyata belum dipindah ya guys ya, itu masih ditutupin itu terpal. Ya nggak tahu sih siapa yang salah waktu itu, cuman kalau di perlintasan kereta api kayak gini tuh emang ya kita mendingan sabar aja lah, karena kalau lawan kereta tuh berat bro, berat. Ong sabar dikit ya nggak apa-apa toh ya, daripada kamu menerobos palang kereta ini meninggal dunia kan, malah ngerepotin banyak orang. Kebul, wah uangnya padahal enak ngerokok kena ngomah lho Pak, ngomah untuk karo ngopi po nongkrong neng warung, ora neng dalan ngono nek awune nglilipi matane wong kak ya marahi memolo. Nah, cuman kalau ngomongin perokok ya, gua nggak tahu sih ya, memang mereka ini tolol atau bagaimana gitu loh. Gua sebagai seorang mantan perokok ya, akhirnya sadar gitu loh. Ya gua dulu juga pernah sih naik motor gini sambil ngerokok gitu. Cuman itu waktu gua masih tolol dan goblok gitu ya. Pada harinya sadar karena itu nggak bener gitu loh. Dan ngapain gitu loh ya kan. Sebenarnya gitu, walaupun sebenarnya juga ketika kita merokok itu ya kadang bisa kayak ngelepasin penat dan stres ya kan, kadang gitu. Cuman kalau lu ngerokoknya sambil nongkrong sambil ngopi gitu ya, cuman kalau lagi pas bawa motor kayak gini di jalan kayak gini tuh tolol bro, yakin lah. Kenapa gua bilang tolol? Karena gini, gua ngerasa kayak ya padahal kan kalau kita rokok sambil duduk ngopi gitu itu tenang ya kan ya. Dan rokok itu bener-bener sepenuhnya kita nikmatin ya enggak. Berbeda kalau kita lagi di jalan kayak gini ya kan, itu tuh sama aja kayak kita tuh cuma nikmatin paling 30% dari rokok itu gitu loh ya, 30% nya aja, sisanya kena angin bro ya kan. Kayak lu beli rokok aja lu bakar itu kayak bakar uang, ya udah sia-sia gitu ya bar kata. Ditambah lagi tuh habis ketiup angin, wah sia-sia sekali ya kan. Po ya ora goblok kok udah kuwi. Ini perokok mau muring miso silahkan, saya cuma sekedar mengingatkan dan sedikit edukasi kepada kalian gitu ya kan, bahwa yang kalian lakukan di jalan itu tuh sangat tidak bermanfaat dan ya sia-sia aja gitu loh. Karena ya emang beneran enak kalau kalian tuh ngerokok itu sambil duduk kopi gitu, jadi ya bener-bener rokok itu kalian nikmati 100% gitu loh. Berbeda kalau kalian di jalan gitu kan, yang nikmatin yo angin barang ngono loh. Dan apa ya, ditambah lagi bahayanya itu loh cok, abune gitu loh. Abune nek kena matane wong burimu atau selain ngelilipi gitu, itu bisa memancing emosi, kemarahan dan gontok-gontokan.
mungkin ya kalau orang yang di belakang lu yang kena abu lu itu sabar, mungkin ya enggak inilah ya. Cuman manusia mana gitu loh yang matanya kena abu sabar gitu. Gua aja kalau kena abu, bukan abu lah, kena ini debu kayak asem gitu ya kan, emosi gitu lah, apalagi kena abu orang gitu ya, bacok-bacokan loh deh. Ditambah lagi nggak terkadang sih, kebanyakan emang ya orang-orang yang merokok di jalan itu egonya besar sekali guys ya, kayak kayak ngerasa apa ya lah, apa namanya, rokok yang beli gua kok, yang ini gua kok, jadi ya terserah gua gitu ya, intinya egonya tinggi dan merasa paling benar lah itu. Giliran apa namanya dikasih tahu gitu, wah ya marah-marah wis koyo dilukai ya. Padahal kalau misalkan dibalik aja lah, lu lagi di jalan terus mata lu kena abu rokok orang ya mesti emosi loh ya kan. Jadi ya lebih baik kayak berpikir demi kebaikan bersama lah ya, sama-sama enak. Kalau jadi kalau misalkan dibolak-balik pun ya nggak rugi toh gitu loh. Lu di jalan ngerokok abunya karena mata orang, bikin emosi, ngelukai, bisa bikin celaka juga terkadang. Fokus dan konsentrasi kalian di jalan pun apa namanya terpecah kayak iki mbak-mbak iki. Untung saya sabaran loh mbak. Saya tahu bisa membaca situasi kalau anda mau ambil kiri, jadi rada ngerem. Coba nek anda itu ketemu orang yang sama-sama egoisnya di jalan gitu, terus terlebih lagi yo saya nggak mau kemana-mana gitu loh, nggak keburu-buru mau kemana-mana, jadi yo ya ngalah gitu. Nah ketemu sama orang-orang yang nggak mau ngalah udah ditumbur gitu. Oke. Nah kembali lagi ke perokok-perokok itu tadi ya, terkadang mereka kan yang egonya besar, kalau misalkan ditegur pasti kan mereka bilang nggak salahnya apa gitu, nggak ada peraturan. Nah itu pasti ya kan, padahal peraturannya pun ada gitu, ada undang-undangnya gitu. Yang ya mereka emang nggak tahu tentang itu gitu. Cuman ya karena banyak orang-orang yang egonya tinggi, ketika dinasehatin malah ngegas, malah ngamuk ya kan gitu. Banyak ya banyak kan kayak gitu ya kan. Karena ya nggak tahu sih kenapa gitu loh, padahal kan seharusnya orang-orang perokok ini ketika mereka merokok itu kayak emosi dan rasa stresnya itu lepas ya kan, ketika mereka menghisap rokok kemudian mengeluarkannya. Kok gerimis coy. Wah ngiri wae aku, tanda-tanda hujan ya kayak lor udan, atau aku tak ngiri wae ngidul. Karena ya seperti yang terlihat itu terang benderang ya kan. Ini ngulon udian kena sepur meneh. Tapi tolol mbak namanya, pedesen saya nekat melu nyalip kok
Ya kita kembali lagi ke ini ya, apa namanya, perokok tadi lah. Ditambah lagi kayak sekarang tuh dapat rokok ya gampang ya kan. Dulu juga gampang sih zaman gua masih sekolah gitu. Cuman sekarang ya sekarang bocah-bocah pun udah banyak yang ngerokok gitu, jadi kayak emang mengkhawatirkan sekali. Apalagi gua juga punya anak laki-laki loh. Semoga aja sih kayak nggak ngerokok lah ya, karena bapaknya udah nggak ngerokok gitu, jadi tidak ada, nggak bisa sih soalnya di keluarga gua Pak D-nya, mbahnya pada ngerokok, jadi ya cuman gua berharapnya sih kayak anak gua ini nanti tuh kiblatnya gua gitu sebagai seorang ayah yang tidak merokok, jadi nggak ngerokok. Jadi suatu saat ketika dia udah besar, dia berpikiran ayah saya saja nggak ngerokok keren kok gitu. ngapain gua ngerokok gitu ya kan. Karena jujur kalau zaman gua remaja dulu, zaman gua sekolah dulu, ngerokok itu alasannya karena biar keren gitu. Alasan yang tolol sekali gitu. Biar keren, biar ya wong lenang kok masa orang ngerokok ya kan, padahal ya laki-laki juga nggak harus ngerokok kok gitu loh. Apalagi di usia besar, tua masih dewasa gitu ya kan. Laki-laki tuh yang penting tanggung jawab bro gitu loh. Tanggung jawab sama keluarga gitu ya kan, nyari nafkah yang bener ya kan. Ojo ngeslot bajingan, ngeslot ning ngrusak ngrugeke wong liya, ngrugeke keluargamu, dhewe rugi. Wah, goblok. Dan ya emang parah ya kan, judol ini, slotan ini emang parah sekali. Dan yang kena biasaan lho, wong ki metu saka gang ora tengok-tengok sik, mandek sik ngono lho. Kaya selak pesing apa ya. Mengganggu pembahasan ya. Kembali lagi ke slot-slotan itu tadi. Ini gua rasa memang benar-benar parah ya kan. Banyak yang kecanduan, nggak tahu kenapa, mungkin kerasa keren kalau ngeslot, padahal itu tolol sekali gitu loh. Kalian berharap menang dari sebuah aplikasi yang pergerakannya tuh udah diatur gitu. Diatur kalau pemain tuh nggak bakalan bisa menang. Taruhan pun nanti sama aja judi. Cuman ya gini lah intinya, kayak misalkan lu menang, lu kalkulasiin, lu hitung-hitungan lah sama berapa yang lu udah keluarin sama yang lu dapetin gitu. Itu pasti bakalan banyak pengeluarannya cok gitu loh. Gue yakin lah bakalan lebih banyak ruginya ya. Kalah lu, rungkat lu itu bahkan lebih banyak daripada kemenangan lu guys. Dan tololnya lagi, banyak orang-orang yang berharap kaya, punya uang banyak dari slot. Wah, gobloknya wes pol-polan ya gue ya kan. Gue ngeslot wae percaya iso menang saka slot wes tolol, tambah ngarep menang. Wah, tolol sekali gitu loh. Dan kemarin ya, sedikit cerita kemarin waktu gua lagi neduh, habis nganterin anak gua les gitu, neduh di sebuah toko ya dekat-dekat rumah sana. Ada 3 orang anak remaja yang ya kemungkinan ini kalau nggak SMP ya SMA kelas 1 lah ya, ngomongin slot dan kayak dengan bangganya gitu ngomongin slot dan rungkat.
Gue dalam hati kayak senyum-senyum, tolol nih orang, kayak ngerasa paling keren nih, gue keren. Padahal ya tolol gitu ya kan, nggak ada keren-kerennya sama sekali gitu loh. Dengan gaya-gaya remaja yang sok ye, biar dibilang ya mungkin nggak, biar lihat sama temannya, keren nih gue. Padahal gitu, kalau temen lu pinter, paling dalam hatinya ngomongnya, goblok lu, kalah kok bangga gitu. Tolol main slot, kalah dibangga-banggain, apa ya, tolol kuadrat ya kan. Dan ngeliat itu tuh kayak ternyata emang separah ini gitu loh. Apa namanya, virus slot ini tuh bener-bener parah, sampai ya bocah-bocah yang, lu kalau anak sekolah dapat uang dari mana ya kan, dari orang tua kan. Dan gue yakin pasti apa namanya, uang yang dipakai buat itu pun nggak mungkin dia ngumpulin, ya katakanlah mungkin ngumpulin dari uang jajannya ya kan, ngumpulin dari uang jajan. Cuman ketika lu kecanduan ya kan nggak menutup kemungkinan lu bohong sama orang tua lu ya kan, minta uang buat bayar ini itu, buat keperluan sekolah, padahal aslinya kan kagak ya kan nggak menutup kemungkinan seperti itu juga ya kan, karena saking kecanduannya sama ya slot-slotan kayak gitu ya kan. Bukankah tolol sekali? Dan emang ini vlog tolol karena banyak kata tololnya. Ya ampun. Tidak disarankan untuk anak-anak ya. Cuman walaupun sebenarnya ini bisa mengedukasi kalian supaya kalian tidak terjerat ketololan, tidak ikut-ikutan main slot yang nggak jelas gitu loh. Baru inget ya, apa namanya, akhir-akhir ini tuh sempat rame ada berita mengenai perang dunia ketiga ya. Siap-siap untuk bertahan hidup selama 7 hari tanpa adanya listrik, tanpa adanya internet, sosial media dan lain sebagainya. Sorry nih Pak, sorry banget. Saya anak kelahiran 90-an sudah pernah hidup tanpa internet, tanpa sosial media ya, dan apalagi tinggal di Jogja. Pernah pula hidup tanpa listrik berminggu-minggu. Wes, ayo wes fasih Pak nek kok ngono kuwi gitu. Jadi kayak kadang kayak hal-hal kayak gitu tuh malah membuat orang panik ya kan, justru membuat orang panik. Kalau gua sendiri ya gua tanggupin santai aja lah, karena apa, udah pengalaman dengan hal-hal seperti itu. Loh, emang pernah hidup berminggu-minggu tanpa listrik? Pernah. Gempa Jogja ya, itu berminggu-minggu bro tanpa listrik ya kan. Dan anak-anak 90-an, lahiran 90-an itu pernah ngalamin di mana hal ya, kita main-main sekedar main gitu loh bro, pakai telepati mungkin ya. Kita nggak perlu WA, nggak perlu SMS, nggak telepon, tahu di mana teman kita dan main bareng ya. Zaman itu pun belum ada yang namanya internet. HP pun waktu itu yang punya belum ada. Paling yang kayak
kayak sekali, yang adanya tuh telepon rumah, telepon kabel kayak gitu ya, teleponan itulah. Ya nggak bisa dibawa kemana-mana, cuman itu. Jadi kalau ngomongin tentang internet aman, wes, listrik aman, bertahan 7 hari tanpa itu wes aman, Pak. Terus apa, bahan makanan Jogja masih alhamdulillah ya, bapak saya petani, ya kan. Bapak saya petani, padi ada, sayur gampang, sayur bro, wes ya. Istilahnya apa, beras ada, ini gabah ya, padi ada, masalah sayur ada ya. Misalkan susah kayak nyari sayur ini apa, dong telo bisa dijadikan sayur. Nah dong apa meneh, banyak godong-godongan ya. Jadi apa, kita nggak perlu khawatir tentang hal-hal itu gitu. Kalau ya intinya wis rasa panik, tenang wae gitu. Percaya sama yang di atas, sama yang pembuat hidup ya, pemilik alam semesta ini ya kan. Serah diri padanya, gitu aja ya. Wes jadi wes rasa panik, intinya gitu ya, tenang, sing tenang ya. Ngono. Aja nyepelek ke, ora nyepelek ke, cuman terkadang itu hal-hal kayak gitu malah bikin panik sendiri gitu loh. Biar kalian tenang menjalaninya, nggak usah bingung ini itu gitu loh, wes. Ya, gitu aja sih. Kalau nanggepin itu ya, sebenarnya perang itu pun, perang dunia ketiga gua rasa ya formatnya akan berbeda, nggak kayak dulu gitu lah kita itu ya. Wes, karena zaman udah modern dan ya nggak mungkin toh, ya mungkin juga sih tembak-tembakan kayak gitu. Wah tolol kali itu anak. Jadi intinya itu kalau menanggapi untuk masalah perang dunia ketiga itu wes tenang, wes yang tenang ya, wes ngono wae. Dan untuk vlog kali ini gua tutup sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik dari gua, terbaik lagi ya, terbaru dari gua. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga diri dan jaga kesehatan, and see you in the next video. Bye bye. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!